Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang layak dipuji dan disembah, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali di hari yang baru ini, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Itu semua adalah anugerah-Mu bagi kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, berikan hati yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tujuan dari hidup kita bukanlah untuk memaksakan kehendak kita supaya jadi kehendak Tuhan, tapi agar kehendak kita menjadi selaras dengan kehendak-Nya. Dan kehendak Tuhan itulah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ketika kehendak kita adalah kehendak Tuhan, maka itu pasti akan terlaksana. Kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak apapun yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Jangan kita takut dengan kehendak Tuhan, meskipun itu berbeda dengan kehendak kita. Dalam Efesus 5 ayat 17 ini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita semua tentu ingin jadi orang yang bijaksana, mengerti banyak hal, belajar berbagai pengetahuan, sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Tapi untuk memiliki kebijaksanaan yang sejati, kita perlu belajar untuk mengerti apa kehendak Tuhan dan memahami keinginannya bagi kita. Ayat ini dengan jelas mengatakan agar kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Dan inilah kunci agar kita jadi bijaksana. Di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 15 dari Efesus 5 ini, dikatakan agar kita jangan jadi seperti orang yang bebal, tapi jadi seperti orang yang arif. Arif di sini berarti bijaksana. Ada banyak buku di berbagai perpustakaan di dunia ini, baik buku digital maupun fisik. Dalam buku itu terdapat banyak ilmu, tapi sebaik-baiknya ilmu, yang terbaik adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kebijaksanaan dunia atau pengetahuan manusia yang terbatas, yang terkadang dipengaruhi oleh kepentingan dan ambisi pribadi. Kita harus mencari kebijaksanaan dari atas, dari sumber yang benar dan tertinggi, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana caranya agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Adalah melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui doa-doa kita. Firman Tuhan adalah pelita dan terang yang menerangi jalan kita. Dan doa merupakan sarana bagi kita untuk berbicara dan meminta hikmat kepada Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang pintar tapi bodoh. Penyebabnya adalah karena mereka merasa pintar tapi tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Lebih baik menjadi bodoh menurut ukuran dunia ini tapi mengerti kehendak Tuhan, daripada pintar menurut dunia namun tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita tidak memahami kehendak Tuhan, maka kita akan terjebak dalam kebodohan demi kebodohan dan tindakan yang salah. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang buruk dan hidup tanpa tujuan yang jelas. Namun ketika kita memahami kehendak-Nya, kita dapat hidup dengan bijaksana dan menjalani rencananya dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang bingung mencari tahu apa kehendak Tuhan buat saya, mari datang dalam doa.
minta hikmat dan pengertian. Dan bacalah Alkitab yang adalah firman-Nya, agar hati dan pikiran kita diterangi, sehingga kita mengerti kemauan Tuhan. Jangan biarkan diri kita hidup tanpa arti. Ketahuilah kehendak-Nya, supaya kita punya tujuan dan makna hidup. Kalau kita saat ini kekurangan hikmat dan tidak tahu apa kehendak Tuhan, berdoalah. Yakobus 1 ayat 5 berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari minta kepada Tuhan, minta pengertian untuk memahami kehendak-Nya. Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan yang tidak kita mengerti. Dan Tuhan akan menolong kita untuk semakin mengenal-Nya dan memahami akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami, agar kami senantiasa berusaha mencari tahu dan mengerti kehendak-Mu. Kami sadari dan akui Tuhan, bahwa seringkali kami terlalu fokus pada hal-hal yang ada di dunia ini. Kami berusaha mengerti berbagai pengetahuan. Kami berusaha jadi pintar dan hebat menurut ukuran dunia. Tapi kami sebenarnya menjadi bodoh karena melalaikan dan mengabaikan akan firman-Mu. Kami tidak mengenal kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kembali kami sadar dan kami mau Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berikan kami hati yang peka untuk memahami akan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Karena kehendak-Mu itulah pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan dan kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan agar kehidupan kami ini menjadi berkat dan saksi bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami, serta yang sedang dalam pergumulan persoalan, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.